Ada suaranya? Ada suaranya enggak? Nggak ada. Nggak ada suaranya. Nggak ada. Nggak ada, Ustazah. Nggak ada suara, Ustazah. Nggak ada suaranya. Ada suaranya tapi kecil. Ada Tadi sempat Ada kedengaran suaranya bentar. enggak? Kedengar suaranya enggak? Sedikit yang kita dengar. Oh, sedikit yang terdengar. Sebentar. Sudah Ustazah maksimalkan mic-nya ini. Kenapa nggak bisa? Nggak apa-apa, kita ulangi lagi yuk. Nggak apa-apa. Lihat gerakannya aja, nggak usah pakai musiknya, lihat gerakannya aja ya. Kita ulangi ya. Suara di HP-nya bisa ditinggikan, dikeraskan suara di HP-nya. Putar. Putar lagi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pusing kok saya yang muter-muter saja. Kenapa sayang? Pusing lah yang muter-muter. Pusing. Aduh, biar masutannya nggak ngantuk, itu dibuat olahraga. Ya masutan ya, ngopain masutan ya. Masutan tidur jam berapa tadi malam? Cepet Ustazah. Alhamdulillah. Bangun jam berapa? 7.24. Hah? Jam berapa? Jam 5. Jam 5. Lo tadi mau bilang 7 nggak jadi, jadi jam 5. Alhamdulillah kalau bangun jam 5. Good. Baik, Ustazah akan share materi kita hari ini. Sebentar.
Bentar, masih proses membuka. Sabar. Sudah bisa, Ustazah. Halo? Sudah bisa. Oh, alhamdulillah. Kameranya udah bisa ya. Saya akan share materi kita hari ini. Terlihat? Terlihat? Lihat. Alhamdulillah. Oke, saya akan besarkan. Oke. Tatap muka virtual Senin 9 Agustus 2021. Materi kita hari ini ada 2, yaitu MIPA. Bahasa Indonesia dan IPA. Oke. Materi kita hari ini adalah menemukan informasi dan teks kelainan pada tulang dan otot. Jadi nanti bahasa Indonesianya adalah menemukan informasi, sedangkan kelainan pada tulang dan otot adalah materi kita IPA hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat peta konsep. Yang pertama, sudah disiapkan peta konsepnya? Sudah. Sudah. Boleh digambar, boleh juga di print. Ya. Tadi di Ustazah ketinggalan. Terus sekarang. Saya lupa mengeprint. Disalin. Oh gitu. Oke ya. Membuat peta konsep. Oke, kemudian 2, menganalisis kelainan. Di sini nggak ada print. Oh iya, kalau nggak ada print, boleh digambar. Kalau nggak ada print, boleh digambar sayang. Ya, siapa yang belum ngeprint, siapa yang juga belum gambar coba? Raise your hand. Iya, sudah digambar, Ustazah. Oke, good. Sudah digambar. Pinter. Mas Zaki sudah? Saya sudah digambar, Ustazah. Oke, good job. Ustazah. Belum di print, belum digambar juga, Mas Zaki? Belum. Terus Mbak Nabila juga belum? Oke, ada 2 orang. Mbak Manda juga belum? Oke, ada 3 anak. Ada 3 anak. Siapa lagi? Aku. Oh, Mas Alfian juga belum? Oke, ada lagi? Oke, nggak ada ya. Mbak Rahel sudah? Mbak Rahel? Sudah. Oke, Mas Rafa sudah? Sudah. Oke, Mas Bayu nanti juga disalin ya, kan sudah ada, tinggal disalin ya. Iya, Ustazah. Oke, Mbak Faiza sudah? Oke. Mas Arka sudah? Oke, Mbak Siva? Oke, good job. Mas Habibi? Sudah, Ustazah. Oke, good job. Mas Heri? Oke, sudah. Mbak Areta? Mbak Areta dari kemarin Ustazah nggak lihat fotonya, nggak lihat gambarnya. Coba Ustazah mau dengar suaranya. Mbak Areta sudah di print atau digambar tabelnya? Udah di print, Ustazah. Oke, alhamdulillah. Mbak Areta kenapa kok nggak kelihatan wajahnya? Kenapa ya sayangnya? Kameranya nggak bisa dipencet. Oh, nggak apa. Ini pakai laptop apa pakai HP? Halo, Mbak Areta pakai handphone atau pakai laptop? Pakai HP. HP. Oh, oke. Baik, oke.
Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti ya, membuat peta konsepnya akan kita mulai saat Ustadzah mengeser materi, mengeser bacaan. Jadi pada saat ada bacaannya, anak-anak boleh langsung mengisi tabelnya. Ya, bagaimana yang belum gambar peta konsepnya Ustazah, enggak apa-apa. Nanti ditulis saja misalnya ya, nomor 1 tadi misalnya skoliosis. Skoliosis itu apa? Skoliosis adalah ini ditulis di PS IPA di bahasa Indonesia, nanti disalin di peta konsepnya ya. Ya. Ini bahasa Indonesia ya, Zaza? Ya, ini bahasa Indonesia dulu, oke? Oke, nanti kita langsung mengerjakannya di Zoom. Selesai Zoom, sudah selesai, tinggal foto kirimnya ke Ustazah Lela hari ini ya. 1 pekan ini ke Ustazah Lela. Oke, kita langsung ke materi pertama tentang mencari informasi dari teks. Oke, menemukan informasi. Coba Mas Zaki, coba bantu dibacakan Mas Zaki. Terlihat? Lihat Zaza, semuanya Zaza. Ya, coba dibacakan. Bacaan atau paragraf membuat informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis secara jelas dalam bacaan. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis secara jelas dalam bacaan atau tersembunyi. Oke, itu menemukan informasi. Bacaan atau paragraf yang memuat informasi tersurat dan tersirat. Nah, tersurat dan tersirat. Ada yang bisa membedakan apa? Contohnya, tersurat dan tersirat. Bedanya apa? Kalau tersurat tertuliskan secara jelas, kalau tersirat enggak. Ya, kalau tersurat itu tertulis, misalnya Amanda suka makan pepaya. Misalnya ya, suka makan buah pepaya. Jadi yang tersurat adalah ya Amanda suka makan pepaya. Gitu. Yang tersirat, oh berarti Mbak Amanda itu suka makan buah-buahan misalnya. Ada nggak di bacaan yang tadi Ustaz katakan suka buah-buahan, ada nggak? Enggak. Nggak ada, itu tersirat berarti. Jadi yang menggambarkan apa yang ada di bacaan, tapi tidak secara tertulis. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menentukan informasi dari isi teks? Ya, Ustazah, bagaimana sih cara mencari atau menentukan informasi pada sebuah teks? Ada 3 di sini. Pertama, bacalah dengan cermat. Baca dengan cermat berarti tidak hanya membaca saja ya, tapi juga membayangkan apa yang dibaca. Cermat. Nah, kemudian yang kedua adalah pahamilah isi teks. Dipahami, tidak hanya sekedar baca saja, tapi dipahami apa maksud dari teks tersebut. Kemudian tentukan pertanyaan atau jawaban yang sesuai dengan isi teks. Nah, contoh. Nah, sudah punya bacaan pendek saja. Bacaan pendek saja. Coba Mas Bayu dibaca, Mas Bayu. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya sangat banyak sekali. Oke, coba Mas Bayu. Apa satu saja informasi yang Mas Bayu dapat dari bacaan? Pak Rudi memiliki kelinci dan kandang sangat banyak. Memiliki kandang kelinci, memiliki kelinci ya, atau peternakan kelinci berarti ya? Memiliki kelinci. Oke, itu informasi pertama. Coba yang lainnya. Yang lain. Sebentar. Mbak Rahel? Mbak Rahel? Mbak Rahel, halo? Ya, coba informasi yang kedua dari bacaan itu apa, Mbak Rahel?
Terserah. Hmm? Terserah. Iya, terserah. Hmm. Tadi kan Mas Bayu sudah menyebutkan Pak Rudi punya kelinci. Apalagi informasinya? Kira-kira? Kelincinya banyak sekali. Oke, boleh. Kelincinya banyak sekali. Oke, boleh. Terus coba Mas Awang, apalagi? Kandangnya sangat luas. Betul, kandangnya sangat luas. Itu adalah 3 informasi yang kita bisa ambil dari bacaan pendek itu. Itu informasinya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kalau bacaannya itu banyak. Nah, ini kan bacaannya sedikit, jadi kita bisa menentukannya dengan gampang. Bagaimana kalau bacaannya itu berparagraf-paragraf, ya banyak. Nah, sekarang cara menemukan informasi. Yang pertama, kita bisa menggunakan peta konsep dengan membuat peta konsep yang hari ini akan kita gunakan. Dengan cara yang pertama. Cara yang kedua adalah membuat draft pertanyaan dan jawaban sesuai dengan isi teks dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, mengapa, dan seterusnya. Pertanyaan yang cara ketiga adalah menandai kata-kata yang penting. Ya, menandai kata-kata yang penting. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu contohnya cara pertama. Cara pertama dengan bacaan yang tadi ya, dengan bacaannya Pak Rudi tadi. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Menggunakan peta konsep. Oh, Pak Rudi punya kandang kelinci, kandangnya luas, kelincinya banyak. Nah, itu peta konsep. Terlihat ya? Terlihat. Nah, ini peta konsep. Jadi dari sini kita kan bisa menyimpulkan mana informasi yang penting. Oh, Pak Rudi punya kelinci banyak ya, kandangnya luas. Nah, itu menggunakan cara yang pertama. Kita lihat cara yang kedua. Membuat draft pertanyaan. Oh ya, kita buat pertanyaan. Kenapa Pak Rudi mengajak mengajak Edo? Mengapa? Jawabannya apa tadi? Kemana Pak Rudi mengajak Edo? Ke kandang kelincinya. Kandang kelinci miliknya. Iya, ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Pertanyaan kedua. Bagaimana ukuran kandang kelincinya Pak Rudi? Apa Mbak Nindi jawabannya? Sangat luas sekali. Sangat luas sekali, sangat luas. Nah, kemudian pertanyaan ketiga. Berapa banyak kelincinya Pak Rudi? Coba. Berapa? Banyak. Sekali. Nah, dari pertanyaan dan jawaban ini kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Rudi itu punya kandang kelinci, kandangnya luas dan kelincinya banyak sekali. Dari mana kita menyimpulkan itu? Ya dari jawaban-jawabannya. Dari sini ada yang ditanyakan? Di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga, menandai kata-kata penting, kata-kata kuncinya. Coba, ini bacaannya tadi ini ya. Nah, kata-kata pentingnya tadi apa aja ya? Pak Rudi itu apa? Punya apa? Kandang kelinci milik Kandang kelinci. Pak Rudi sangat besar. Terus kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Jadi kita tandai itu kata-kata yang penting, kata-kata kuncinya kita tandai, terus kita tulis informasinya. Gitu. Dari 3 cara ini, hari ini kita akan mulai menggunakan cara yang pertama, peta konsep. Disiapkan gambar peta konsepnya. Yang belum menggambar, siapkan buku PS Bahasa Indonesianya. Oke. Sudah saya. Ampun, siapkan bolpennya.
tulisannya yang rapi. Kita akan mulai mencari informasi dari teks bacaan di bawah ini. Oke. Siap ya. Oke, kelainan pada tulang. Nah, di situ yang akan kita cari adalah kelainan pada tulang dan otot. Sekarang kita ke tulang dulu nih. Nah, di peta konsepnya ada yang tulang di atas ya. Yang atas ya. Oke, bagian yang atas yang tulang. Apa sajakah kelainan pada tulang? Siap-siap. Ada patah tulang, belum ditulis loh ya. Atau fraktura, ada pengeroposan tulang atau osteoporosis, ada retak tulang atau fisura, ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Apa aja itu? Dan Ditulis penyebabnya? Ustaz. Oh, ini nggak usah. Belum, kan belum ada informasinya ya. Belum ada informasinya. Ini hanya jenis-jenisnya saja. Sekarang kita ke bacaannya. Oke, fraktura. Minta tolong Ustazah dibantu membacakan Mbak Naya. Mbak Naya? Ya, Ustazah. Patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Oke, nah fraktura itu patah tulang. Misalnya ada yang kecelakaan sepeda motor atau mobil ya, akhirnya tulangnya patah, mungkin karena terjatuh ya tulangnya patah, jadi dia harus ada yang di gift, ada yang dioperasi ya. Fraktura itu ada dua, yang tertutup berarti itu tidak kelihatan kalau dia patah, tidak kelihatan. Tapi kalau ketika difoto, di ronsen baru kelihatan. Karena fraktura yang terbuka itu jika ada robekan ya, kulitnya terbuka kelihatan kalau tulangnya itu keluar. Nah, itu yang terbuka. Nah, sekarang kita mulai pengisian tabel ya. Berarti untuk di tulangnya, yang pertama kita tulis apa? Fraktura. Nah, dari bacaan fraktura itu, oke, kata kuncinya yang mana? Kata kuncinya yang mana? Ustazah minta tolong Habibi. Ayo, Mas Habibi. Kata kuncinya yang mana ini? Fraktura adalah Kelainan pada tulang. terus? Akibat kecelakaan, baik kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh. Oke, boleh ini dia. Kalau mau disingkat juga boleh. Nah, jadi silakan ditulis di tabelnya. Tabel yang kelainan tulang ya Ustazah. Ya, kelainan tulang itu satu fraktura. Fraktura adalah patah tulang aja ya. Itu yang di garis kuning itu ditulis tahu Ustazah? Ya, ditulis di tabelnya. Cukup apa enggak ya? Kalau yang belum buat, jadi langsung ditulis di PS bahasa Indonesia saja. Kelainan patah tulang. Ini padanya diganti patah ya ini sayang ya. Kelainan patah tulang akibat bukan pada tulang. Kelainan patah tulang. Ya aku udah tulis pada Ustazah. Kalau nggak cukup disingkat-singkat ya. Kelainan patah tulang akibat kecelakaan kendaraan gitu loh. Disingkat saja, kalau nggak cukup disingkat. Sudah? Singkat-singkat saja ya sayang ya.
Jadi nanti yang akibat kecelakaan itu ada dua, yang patah tulang, ada juga yang retak tulang. Nah ini yang patah tulang. Mas Habibi, kenapa dimatikan kameranya Mas Habibi? Oke. Sudah yang fraktura? Sudah. Oke. Alfian sudah? Sudah. Oke, semua sudah ya? Mbak Faiza sudah? Nabila sudah? Oke. Kalau Belum. ditanya, Belum. Mbak Nabila. Siapa ini yang belum ini? Salam. Mas Heri? Oke, Mas Heri belum? Rehan sudah? Mbak Reta sudah? Sudah. Oke, good. Mas Awang belum? Belum. Oke, Mas Bayu sudah ditulis, nanti tinggal dipindah ya sayang ya. Sudah. Ya. Oke. Lanjut? Belum. Sudah. Oke, sudah ya, lanjut ke berikutnya. Setelah fraktura adalah osteoporosis ya, osteoporosis. Silakan Ustazah minta tolong kepada Mas Rafa dibaca sayang. Osteoporosis. Pengeroposan tulang adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini terjadi karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Betul. Ya, biasanya ini osteoporosis terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Kenapa? Karena sudah tidak lagi dapat menyerap kalsium. Nah, mumpung kita masih muda, ya, maka minumlah makanan minuman yang mengandung banyak kalsium. Contohnya apa? Contohnya apa? Susu. Ya, setiap hari minum susu. Biar apa? Nah, biar terserap ke tulang, jadi tulangnya juga tumbuhnya bisa tumbuh ke atas, ya, bisa cepat tinggi. Nah, karena banyak kalsium. Oke. Dari osteoporosis ini, bacaan ini, apa kata kuncinya? Ustazah minta tolong ke Ling-Ling. Coba kata kuncinya. Boleh disingkat-singkat ya. Nah, coba kita singkat ya. Kita ambil yang penting-penting saja. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Oke, baik itu. Bisa disingkat lagi enggak, Mbak Ling-Ling? Coba disingkat lagi. Kelainan tulang. Oke, ada dibantu Mas Rafa. Kelainan tulang disebabkan adanya pengeroposan. Coba disebabkan, boleh Mbak Ling-Ling ya. Disebabkan sama karena ini sama enggak? Disebabkan sama karena. Sama. Boleh pakai disebabkan, boleh pakai karena. Disebabkan pengeroposan tulang, nah, itu juga boleh. Nah, jadi diambil yang penting-pentingnya saja, nggak usah tulis semuanya. Oke, silakan ditulis. Nanti yang berikutnya silakan disimpulkan sendiri ya. Ustazah nggak bantu, silakan disimpulkan sendiri.
Sudah. Oke. Jadi setelah ini nanti Sudah, disimpulkan Ustazah. sendiri ya. Oke. Belum, good. Ustazah. Oke, Ustazah tunggu. Ustazah tunggu. Setelah ini semuanya menyimpulkan sendiri-sendiri ya. Oke. Tulisanku jelek. Sudah, Ustazah. Sudah, Ustazah. Sudah. Ya, ini. Sudah. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Oke. Yang ketiga dan seterusnya silakan anak-anak menyimpulkan sendiri ya, mencari kata-kata penting sendiri. Baik ya, oke siap-siap untuk kelainan yang ketiga. Oke, silakan disingkat sendiri, ditulis namanya, kemudian disingkat sendiri. Mau ditulis semuanya juga boleh kalau cukup. Silakan dikerjakan sendiri. Oh, dicatat. Apa Mas Zaidan? Sudah? Nah, ini kita belajar. Oke, monggo. Oh Ini ya, kita Ustazah. dalam. Ustazah. Itu nanti nanti dikirim juga ini. Nanti peta konsepnya dikirim ke Ustazah. Oke. Ya Ini bukan kita ininya. apa ya saya? Gambar-gambar. Iya. Peta Yang konsepnya di ini. saja. Yang ditulis tadi itu, yang ditulis di kertas atau di peta konsepnya itu nanti yang dikirim. Gambarnya nggak usah. Gambar peta konsepnya yang dikirim. Ini kita belajar tentang tulang-tulang ya. Siapa tahu nanti ada yang mau jadi dokter ya, dokter ortopedi ya, yang mempelajari tentang tulang-tulang ya. Jadi kalau ada yang patah tulang, ada yang retak tulang. Nah, yang mau jadi dokter ini kita siap-siap dari kelas, dari SD ya. Ortopedi. Ada yang mau cita-cita jadi dokter? Aku dokter bedah. Dokter bedah. Oke, Mas Habibie mau dokter bedah. Hewan. Dokter hewan. Apalagi? Dokter gigi. Ada yang mau jadi dokter gigi? Gak ada. Dokter anak, ada yang mau jadi dokter anak enggak? Oh, Mas Zaidan, Mbak Naya. Oke, Mbak Naya mau jadi dokter apa sayang? Dokter apa? Ustazah. Oh, dokter anak. Mengobati anak-anak itu berarti harus ramah sama anak, harus sabar itu. Oke. Dokter anak. Oh, kan Mbak Amanda punya adik 2 itu sudah belajar sabar setiap hari. Marahin kan Ustazah. Oh, marahin, dimarahin. Oh, Mbak Amanda Ustazah tahu mau jadi apa Mbak Amanda? Mau jadi apa? Guru, ya kan? Kawo. Oh, enggak. Oh, ya, oke. Itu Mas Zaidan tadi sudah kembali belum? Mas Zaidan sudah kembali belum Zaidan ini? Halo Zaidan, sudah kembali? Oh, belum kembali. Halo Zaidan. Tunggu Zaidan. Lanjut ya, nanti Mas Zaidan tinggal melanjutkan yang berikutnya. Oke. Setelah visura, ada apa lagi kah ini?
Ada lordosis. Nah, ini lordosis. Jadi kelainan karena kita itu sikap duduk ya, kebiasaan sikap duduk. Makanya ini kalau nulis ini sikap duduknya harus bagus. Jadi biar tulangnya enggak terjadi kelainan. Kebiasaan sikap duduk yang tidak tepat ini lordosis ini. Jadi tulang punggungnya membengkoknya ke arah depan. Jadi menekuk ke depan. Jadi seperti orang apa ya? Tegak tapi ketegaan. Nah, silakan dicari itunya, kata-kata pentingnya kemudian ditulis. Lordosis adalah titik-titik. Oke. Boleh disingkat kan saja? Oh ya memang harus disingkat. Harus disingkat sayang. Yuk. Disingkat yang penting-penting saja. Membengkoknya itu juga boleh titik. Oh. Sudah Ustazah. Oh, Mas Awang digoda sama adik ya? Mana adiknya? Halo. Mas mana Mas Awang? Mas mana Mas? Mas sudah kelas berapa itu? Halo. Dulu Masnya sama Ustazah kelas 1 itu. Waktu kelas 1 sama Ustazah Leona itu. Sudah Ustazah. Oke. Halo, berkumpul semua ini. Ditemenin kakak sama adik. Mas Zaidan sudah kembali belum? Zaidan? Oh, Zaidan kan belum balik. Zaidan itu mandi atau apa? Zaidan? Oke, sudah ya, kita lanjut ke berikutnya ya. Nanti Mas Zaidan berarti orang yang lordosis. Lanjut ya. Oke, habis lordosis ada apa lagi kah? Ada ini, skoliosis. Nah, ini kalau kita nulisnya masih sering miring ini loh. Akibatnya nanti seperti ini. Tulang punggungnya bentuknya S. Makanya nulis tegak. Badannya tegak, tulang punggungnya tegak. Nggak boleh miring ke samping nggak nulisnya. Ayo belajar. Kita lihat loh ya. Nulisnya lurus. Nggak miring, nggak sambil tiduran. Oke, tegak. Badannya tegak. Nggak bungkuk. Ya. Oke, yang kita pelajari sekarang kelainan misalnya. Kelainan bentuk tubuh karena salah duduk ini. Ada skoliosis. Sko. Diawali dengan huruf S ya, sko. Akhirnya tulangnya bentuknya S. Nanti ingat-ingatnya seperti itu. Skoliosis itu berarti tulang belakang yang melengkung ke arah samping. Jadi bentuknya kayak S. Skoliosis. Sko. S. Tadi ada lordosis, ada skoliosis. Nah, yang terakhir disingkat-singkat ya. Mulai. Sudah? Habibie sudah? Arena sudah? Belum. Oh, oke. Oke, disingkat-singkat. Mainan. Titik-titik. Satu arah, titik-titik. Nah.
ampun. Belum. Sudah. Ya. Loh, Mas Zaidan durung balik. Oh, Mas Zaidan. Sudah. Oke. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Setelah skoliosis ada kelainan apa lagi? Oke, ini dia. Kifosis. Karena Ini yang terakhir dari kelainan tulang ya, Ustazah? betul, ini kelainan tulang yang terakhir. Ini membengkoknya ke belakang ya, maksudnya jadi tulangnya tuh membengkok ke belakang, bukan badan kita. Kalau badannya membengkok ke depan, tapi tulangnya membengkok ke belakang. Itu karena kita sering membengkok. Kenapa aku ya? kifosis. Masa? Bisa tegak apa enggak? Nulisnya yang tegak makanya, nulisnya yang tegak. Nah, jadi biar nggak kebiasaan bungkuk, gini. Akhirnya kan badannya nggak bisa tegak. Ya, nulisnya yang tegak badannya, ya. Biar nggak kifosis. Kifosis, nggak kifosis. Tuh, silakan disingkat sendiri. Nah, kalau tidak mau kena lordosis, skoliosis, dan kifosis, ayo belajar untuk membiasakan duduk yang benar. Lordosis itu tulangnya membengkok ke depan. Skoliosis S berarti membengkoknya ke samping. Kifosis membengkoknya ke belakang. Nah, ingat-ingat itu. Ingat-ingatnya gampang ya? Sudah datangkah Mas Zaidan? Zaidan? Mas Zaidan? Ini ditulis yang terakhir dulu. Kifosis ini ditulis yang terakhir di kelainan pada tulang. Atau yang ketiga? Kelainan pada tulang yang ke-6. Yang ke-6. Iya, sebentar. Tunggu Mas Zaidan. Ayo disingkat yang ke-6 ini saya. Oke, sebentar. Halo? Yang tadi namanya yang nomor 1 sama nomor 2 tadi apa tadi? Namanya belum tak tulis yang nomor 1 sama 2. Nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 tadi fraktura. Fraktura. Yang kedua osteoporosis. Nanti kalau ada yang ketinggalan, ini nanti PPT-nya sudah kirimkan ke grup. Oke. Ada fraktura, osteoporosis. Zaidan sampun yang kifosis. Sampun Ustazah. Oke, Zaidan. Mana Zaidan? Sudah Zaidan? Zaidan. Oke, disingkat-singkat Mas Zaidan. Kelainan tulang yang membengkok titik-titik. Nah, itu aja. Parah lagu BTS. Siapa itu nyanyi lagu BTS? Kok.
Makanya nggak hafal lagu Indonesia Raya ya. Ayo hafal Indonesia Raya pun enggak, ayo. Sudah. Mas Zaidan sudah? Sudah. Oke. Tadi untuk kelainan pada tulang kita sudah ada berapa tadi? Ada? 6. Pertama, fraktura. Yang kedua, osteoporosis. Yang ketiga, Fisura. yang keempat, Dosis. yang kelima, Afiasis. yang keenam, Hiposis. Nah, diingat-ingat. Oh, fraktura itu patah tulang, osteoporosis itu pengeroposan. Apalagi yang tadi yang retakan apa retakan? Fisura. Apa? Keretakan. Nah, fisura retakan tulang. Lordosis itu tulangnya membengkok ke depan. Skoliosis membengkok ke samping. Kifosis membengkok ke belakang. Oke, kita lanjut sekarang kelainan pada otot. Ya, kelainan pada otot. Yuk, ini dia kelainan pada otot. Ada hipertrofi. Ada atrofi, hiper tuh besar, udah pasti besar. Atrofi, kram, ayo yang sering-sering mengalami kram ini kalau berenang enggak pemanasan dulu sering terjadi kram kan? Aku sedang main bola. Ada stiff atau kaku leher yang biasanya bilang, aduh aku salah bantal ini, bantalnya salah, akhirnya kaku lehernya. Nah, itu namanya stiff ya. Stiff. Jadi kalau ditanya kamu kenapa? Aku kena stiff. Stiff Minecraft. Jadi jangan bilang kaku leher, jangan bilang salah bantal. Sekarang lebih keren, aku kena stiff. Oke, lanjut. Ada tetanus. Nah, sekarang kita lihat yuk. Apa-apa saja penyebabnya dan apa artinya. Yuk, yang pertama, hipertrofi. Silakan disingkat. Hipertrofi adalah kelainan otot berupa pembesaran otot yang mengakibatkan ukuran otot menjadi lebih besar. Halo? Ini nomor 7 atau nomor 1 lagi? Nomor 1 yang di bawahnya sayang, yang otot, kelainan pada otot. Lanjutannya, pokoknya yang di bawahnya. Hipertrofi. Hal ini disebabkan karena aktivitas otot yang berlebihan. Kenapa kok bisa terjadi hipertrofi? Contohnya terjadi pada apa? Terjadi pada siapa? Ada yang pernah lihat orang yang ototnya besar? Pernah. Apa profesinya? Apa profesinya? Apa profesinya? Yang ototnya besar. Binaragawan. Apa? Iya, binaraga. Atau orang yang orang yang suka apa namanya? Yang suka olahraga misalnya, atau misalnya suka angkat besi itu, kan ototnya tuh juga besar itu ya. Itu karena aktivitas otot yang berlebihan, akhirnya ototnya jadi membesar. Itu namanya hipertrofi. Hipertrofi. Ya, kelainan otot berupa titik. Jadi jangan ditulis semua ya, nggak cukup. Disingkat-singkat sendiri ya. Diingat-ingat, hiper tuh besar. Oh, berarti kalau hipertrofi itu adalah membesarnya otot. Nah, diingat-ingat. Oke. Ampun? Belum Ustazah. Sudah, Ustazah. Singkat-singkat sendiri ya. Oke. Nanti data konsepnya itu bisa dibuat untuk belajar. Jadi jangan sampai hilang ya. Kalau bisa ditempel. Hipertrofi, atrofi.
mengerjakan karya kamu yang tulis di buku tulis yang banyak itu. Sudah, Ustazah. Oke. Ada yang belum? Alfian sudah? Sudah. Oke. Naya sudah? Mbak Naya? Sudah, Ustazah. Oke. Kalau ditanya sudah atau belum, daripada nanti bolak-balik nyalakan apa namanya speaker, boleh gini aja ya, kasih jempol gini juga boleh ya. Oke, Liling sudah? Oke, kasih jempol. Oke, Sultan sudah? Sudah. Oke. Sudah ya, lanjut ya. Panjang, Zaidan Ustazah. sudah? Dalam? Meeting kali ini kayaknya panjang. Apanya? Dari depan. Yang mana yang panjang? Hari ini meetingnya. Oh, enggak kok. Yakin deh sama Usada. Sebentar aja kok ini. Oke, Mas Zaidan sudah? Oke, good. Habis hipertrofi ada atrofi. Nah, ini kebalikannya dari hipertrofi ya sayang ya. Hiper itu besar, atrofi itu akhirnya penurunan fungsi otot. Jadi ototnya mengecil, jadi ini namanya. Jadi karena penyakit ya, akhirnya jadi tinggal tulang saja. Ya, jadi kita bersyukur ini kita masih diberi kesehatan, otot kita juga normal, tulang-tulang kita normal, ya. Harus selalu bersyukur. Atrofi adalah terjadinya penurunan fungsi otot karena otot mengecil sampai 25% dari ukuran semula atau kehilangan kemampuan. Hal ini disebabkan karena penyakit poliomielitis. Polio. Makanya dulu waktu kita kecil kita disuntik toh. Suntik apa namanya? Suntik polio. Masih ingat enggak? Suntik polio. Itu supaya tidak terjadi penurunan fungsi otot. Ini gitu loh. Vaksin polio. Itu atrofi, hipertrofi, pembesaran otot, atrofi, pengecilan otot, ya. Penurunan fungsi otot. Nah, penurunan fungsi otot karena otot mengecil. Sudah. Ampun. Heri sudah. Jangan tulis semuanya loh ya, enggak cukup peta konsepnya. Yes, sir. Sudah, Ustazah. Oke. Ustazah. Oke. Pelajaran belum selesai, akhirnya padahal mau pelajaran yang IPS. Nah, itu loh maksudnya. Sampun. Abon. Oke, lanjut ya. Lanjutkan. Kita lanjut. Setelah atrofi ada kelainan otot apa lagi ya? Kram. Nah, kram atau kejang otot sering terjadi kalau di otot di betis. Coba kalau tidur ya tiba-tiba kita apa namanya itu muletnya salah. Akhirnya otot kita kram ya, kejang itu namanya. Nah, kram atau kejang otot adalah kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengalami kejang atau terasa sakit. Nah, terlalu berat sehingga otot mengalami kejang. Boleh disingkat. Kram adalah kontraksi otot karena titik-titik sehingga otot titik-titik. Nah, silakan disimpulkan sendiri ya. Oke, itu kram namanya. Kalau misalnya mau olahraga, kenapa kok harus pemanasan dulu supaya tidak kram?
Mau berenang, kenapa harus pemanasan dulu supaya tidak kram? Gitu. Semua ada manfaatnya. Ada yang pernah mengalami kram? Ada yang pernah? Oh, Zaki. Enak nggak mengalami kram? Sakit Ustazah, Sakit. Zaki pernah mengalami kram di mana? Zaidan pernah mengalami kram di mana? Biasanya di rumah sudah. Lah iya, di rumah bagian badan mana yang mengalami kram? Kaki. Kaki. Mas Zaki juga kaki? Enggak Ustazah, tangan. Oh, tangan. Itu kaki berarti Mas Zaki kalau tangan itu kenapa ya? Tangan di bagian mana Mas Zaki? Hah? Berarti harus sering-sering pemanasan itu. Biar nggak terjadi kram. Oke. Sudah? Lanjut? Belum. Oke. Kram adalah kontraksi. Titik-titik. Dah. Belum. Dah. Ampun. Ini pekerjaan cuma ini aja kan, Ustazah? Ada IPA sama IPA. Nanti IPA tulis jawabannya saja. Oh, Banyakkah tugas hari ini? iya. Banyak ya? Pokoknya buat peta konsep, ayo pilih mana. Peta konsepnya dikerjakan di Zoom atau kerjakan sendiri? Di Zoom. Sendiri. Sendiri. Ya sudah Mas Zaki kerjakan sendiri. Saya belum ngeprint Ustazah. Oh iya, enggak apa-apa, nanti dipindahkan lagi ya. Nanti tinggal menyalin kok sayang. Mas Zaki nanti tinggal nyalin saja. Sudah? Ampun. Sambungan lanjut ya. Habis kram tadi sudah ada hipertrofi sama atrofi. Sekarang kram atau kejang otot. Ada apa lagi kah? Oke, kita lihatlah. Lanjut. Stiff tadi kaku leher ya. Stiff ya, kaku leher. Adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesium. Otot apa otot sih ini? Peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah. Tidur tadi ya, salah gerakannya akhirnya terjadi kaku leher atau stiff. Sehingga leher menjadi kaku. Sakit, gak bisa noleh biasanya ya, gak bisa noleh ke kanan ke kiri ya. Peradangan otot ya, bukan otit ya itu ya, otot itu. Bukan otit, otot. Peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah. Kelainan otot, disingkat aja kelainan otot karena atau akibat gerakan yang titik-titik. Ya. Stiff ya, diingat-ingat. Oh stiff, kaku leher. Ustazah itu Otot bukan otit ya, bukan otit. nulis. Otot itu. Sudah. Halo ya. Lagi Sudah? Zoom. Belum. Ini masih tengah-tengah ini. Aduh. Ya enggak. Masih lanjutin tugas. Siapa yang telepon Mas Habibing? Telepon atau apa? Sudah Ustazah. Oke, lanjut ya. Setelah Belum. Steve. Oh, belum. Belum. Oke, Ustazah tunggu.
Sampun. Tinggal dikit satu ya Ustazah. Jangan banyak-banyak Mas Zaki, disingkat-singkat aja. Nanti waktu dipindah ke peta konsepnya nggak cukup nanti. Disingkat saja sayang. Kelainan otot, akibat, titik-titik, titik-titik. Nah, gitu ya. Jangan semuanya ditulis, ya nggak cukup nanti. Sudah. Oke, lanjut ya. Habis Steve. Steve ya, ingat-ingat Steve kaku leher. Tetanus. Ya, udah. Itu aku masih belum nulis tadi. Yang mana yang belum nulis? Siapa yang belum nulis? Ini insya Allah yang terakhir ini. Tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Jadi tetanus itu berasal dari bakterinya, tetani jadi tetanus. Nah, jadi kadang-kadang penyebabnya apa? Misalnya nih, kita kena pakunya itu berkarat misalnya, akhirnya kena tetanus. Misalnya gitu. Nah, makanya kalau kita misalnya kena luka ya, kenapa kok misalnya dicuci pakai alkohol, yang supaya nggak ada bakterinya yang masuk. Makanya harus dicuci dulu pakai alkohol. Jadi biar nggak kena tetanus. Tetanus itu dari bakteri Clostridium tetani. Kelainan otot karena infeksi titik-titik. Nah, tidak perlu banyak-banyak. Aku sudah Ustazah. Oke, sambung. Tadi ada yang ketinggalan ya? Siapa ya yang ketinggalan ya? Siapa ya? Mas Daidan sudah sampai tetanus? Ada yang ketinggalan? Tadi Mas Daidan cuma ketinggalan 2 tadi ya? Kalau ada yang ketinggalan lagi bilang ya, Ustazah tidak akan melanjutkan misalnya kalau ada yang belum selesai nulis. Jadi biar sama-sama selesai. Kecuali tadi ada yang izin tadi. Udah. Oke. Belum. Oke, Ustazah tunggu. Tenang. Ustazah tunggu. Disingkat-singkat aja. Tetanus adalah kelainan otot karena titik-titik. Sudah, Ustazah. Sudah Ustazah. Sudah? Oke. Apa tadi ya? Kelihatan, oi. Apa tadi ya? TTS tulisannya. Iya, ada TTS-nya ya. Oke, sudah. Habis ini kita mau main dulu nih sebelum kita ke IPA. Sudah? Sudah. Rafidan ada nggak Rafidan? Ling tadi. Aira nggak ada? Ajwa nggak ada? Alfian ada. Hila, Rafiana? Hello. Hai, mau ke rumah. Adanya gogo. Aku malu. Saya tidak pakai baju.
Enggak. Ayo, Woi, bisa lihat aku enggak? Halo, kita mau break dulu aja ya. Sebelum kita ke TTS sama soal, kita break dulu. Mau minum boleh, mau makan jajan boleh. Mas Zaidan tadi kurang 2 ya, Mas Zaidan ya? Sudah terbukakan ya? 3 Ustazah. Hah? 3? Yang mana? Yang tulang ketiga 4 sama 5. Oh, oke. Nah ini, lordosis belum ini tadi ya. Lordosis ini sayang Mas Zaidan. Yang keberapa Ustazah? Ini yang keempat ini. Oke, yang lainnya boleh istirahat, boleh minum. Halo, nama saya Rafa. Open. Sudah masih istirahat. Sudah? Zaidan? Sudah. Zaidan sudah. Zaidan, Ustazah tanya Zaidan. Yang istirahat tetap istirahat dulu. Terus ini yang kedua, Mas Zaidan. Yang kedua belum. Nih, skoliosis. Yang kelima ini skoliosis itu melengkung ke samping. Tulang belakangnya melengkung ke samping karena kebiasaan kita nulisnya mesti miring. Nah, ditulis Mas Zaidan, skoliosis. Bunga matahari, aku akan menanamnya di sini. Lokotok. Aku tinggal dulu. Wah, sudah tumbuh. Wow. Aku ada matahari, guys. Oke, guys. Doa ini ambil ada matahari, guys. Guys. Wih, kawin. Oh my God. Udah. Mantap. Mas Awang langsung ngirim tugasnya, pinter Mas Awang. Langsung difotokan sama Mas Awang, langsung dikirim. Sudah Mas Zaidan? Lebih keras. Oke, yang terakhir ya, yang keenam yang tulang ya. Kifosis itu tulangnya membengkok ke arah belakang. Halo, adiknya Mas Rehan, namanya siapa itu? Ditanya dulu. Namanya Ravandra. Siapa? Ravandra Putra Islami. Alin. Oh, panjang sekali panggilannya apa? Rifa. Atau nggak biasa dibilang Rifa. Oh, kelas berapa? Satu. Kelas 1. Oh,
Kelas 1 apa? Di mana sekolahnya? Di SD Mama dia 9. Oh, kelas berapa sayang? Kelas berapa? Kelas 1 apa? Kelas 1 Ibnu Rus. Oh, Ibnu Rus. Kalau anaknya Ustazah di Ibnu Sina. Wika. Sampun ya, sudah selesai istirahatnya? Sudah? Iya. Oke, yuk. Sudah selesai? Belum, Ustazah. Oke. Ya, Ustazah tunggu yang masih makan, yang masih minum, Ustazah tunggu. Mas Awang, terima kasih sudah mengirimkan tugasnya. Oke, sudah? Masih ada yang makan? Masih ada yang minum? Mas Zaidan sudah yang kifosis, Zaidan? Mas Zaidan. Yang kifosis sudah? Loh, mana Mas Zaidan? Kok suaranya nggak ada ini? Loh, kok ngilang Mas Zaidan? Halo, Zaidan. Sudah? Oh, yang kifosis sudah ya? Oke, sudah geser ke yang lain. Oke, ini Itu sudah semua sudah. ya sudah gitu loh tadi yang ini. Hipertrofi, pembesaran otot, atrofi, pengecilan fungsi otot, kram, kontraksi otot, stiff atau kaku leher, tetanus itu karena infeksi bakteri, Clostridium tetani. Nah, ini kalau sudah selesai semua baru kita main TTS. Oke. Sudah semua makanan minumnya? Sudah, Ustazah. Oke, kita lanjut ya. Kita akan main dulu nih sambil mengingat-ingat materi yang tadi sebelum kita ke soal IPA. Yuk. Ustazah punya TTS ya? TTS nih ya. Ada 6 pertanyaan. Ustazah akan menunjuk secara acak siapa? Coba. Alfian. Itu Oke, Mas Alfian nomor 1 menurun. Akibat kebiasaan duduk membungkuk itu terkena apa? Alfian. Kifosis. Betulkah? Yuk kita lihat yuk. Ya, betul. Wah, tulisannya menclek ya. Enggak apa-apa, tulisannya menclek. Oke. Berikutnya Ustazah mau Sultan. Sultan mana Mas Sultan? Halo, Ustazah. Oke, Mas Sultan. Nomor 2, pengeroposan tulang Mas Sultan. Apa namanya? Nama kelainannya apa? Di sini. 2 menurun. 2 menurun. Ditulis pula. Ada. Ayo Sultan. Ini apa, Ustazah? Ini bahasa Indonesia. Enggak, ini belum, ini masih bermain saja sayang, belum ditulis. Aduh. Ayo apa ayo? Os, 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 Os. teo, Oseo. Osteoporosis. 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 Tadi nggak ditulis. Osteoporosis. Di LK-nya nggak ditulis, ta? Di apa? Peta konsepnya nggak ditulis, ta? Ditulis, tapi judulnya nggak ditulis. Loh, kok bisa? Lupa. Osteoporosis ditulis sekarang. Di peta konsepnya ditulis osteoporosis. Oke. Kemudian yang nomor 2 itu, 2 yang tulang. Nomor 2 yang tulang. Nah, sekarang yang 3 menurun ya. 3 menurun. Rehan. Mas Rehan. Nama lain dari patah tulang apa Mas Rehan? 3 menurun. Rehan. Patah tulang.
Di mute. Fraktura, Ustazah. Oke, yuk kita lihat benar apa tidak. Ya, betul, fraktura. Oke, berikutnya saya minta Areta. Areta. Halo, Mbak Areta. Nomor 4 mendatar. Oke, badan bengkok membentuk huruf S. Ayo, namanya apa kelainannya? Skoliosis. Iya, depannya juga S. Jadi skoliosis. Good job. Oke. Berikutnya coba Asifa. Asifa. Coba yang 5 mendatar. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Apa namanya? Anus. Tetanus. Good. Oke. Coba Mas Heri. Coba terakhir Mas Heri coba. Nama lain kejang otot Mas Heri. Mas Heri. Nama lainnya kejang otot Heri. Apa sayang? Di mute. Di mute. Iya, good job, Ram. Ya, alhamdulillah. Nah, coba yang lainnya ya. Walaupun sudah habis materinya, sudah akan tanya ke Mbak Ayu. Ada Mbak Ayu? Mbak Ayu? Ada. Oke, Mbak Ayu. Coba sebutkan 3 kelainan pada tulang yang disebabkan oleh salah duduk. Ada 3. Apa saja? Lordosis, Skoliosis. kifosis. Oke, good job. Ada 3. Oke. Faiza? Ada Faiza? Oke, Mbak Faiza. Kelainan otot yang sering terjadi pada seorang binaraga. Itu apa namanya? Binaraga. Ya, binaraga ya. Itu kan ototnya membesar itu ya. Itu namanya penyakitnya apa? Bukan penyakit, kelainannya apa namanya? Kelainan ototnya. Hipertrofi. Betul, hipertrofi. Oke. Mbak Amanda, lawannya hipertrofi apa Mbak Amanda? Yang ototnya mengecil. Trofi. Apa? Atrofi. Oke, good. Arkana, Mas Arkana. Oke, ready? Mas Arkana. Oke. Pertanyaannya, kelainan pada tulang yang terjadi karena kecelakaan itu ada berapa? Berapa? Apa saja? Apa saja? Fisura. Oke. Fraktura dan fisura. Good job. Kalian Nabila. Halo Mbak Kalian Nabila. Iya, Ustazah. Oke, pertanyaan buat Mbak Nabila. Kelainan pada tulang yang tulang belakangnya itu membengkok ke depan, namanya apa? Bentar, Ustazah. Membengkok ke depan. Apa? Lordosis. Ingat-ingat lordosis ke depan. Oke, lordosis ke depan. Rahel, Mbak Rahel? Halo, Mbak Rahel? Ya, kelainan pada tulang belakang yang membengkok ke belakang. Apa namanya? Kifosis. Apa? Kifosis. Oke, kifosis. Ingat-ingat ya, kifosis membungkuk ke belakang. Oke, siap untuk IPA? Oke, keluarkan buku PS IPA-nya. Tulis jawabannya saja.
Gambarannya saja. Oke, setelah itu selesai Zoom. IPA tidak bisa. Aku IPA tidak bisa. Nggak bisa? Siapa yang nggak bisa IPA? Apa perlu sudah jelaskan lagi? Zaidan? Sultan? Apa perlu sudah jelaskan lagi? Oke, perhatikan, Mas Sultan perhatikan. Kelainan pada tulang dan otot. Kelainan pada tulang itu ada 6 sayang, ada tulang. Pertama fraktura. Fraktura itu patah, tulangnya patah. Itu fraktura. Nah, itu karena kecelakaan. Ada juga karena kecelakaan tapi cuma retak saja, cuma retak. Itu namanya fisura, sama-sama F depannya. Ya, fraktura, fisura itu karena kecelakaan. Kalau fraktura patah tulang, fisura itu cuma retakan tulang saja. Oke. Terus ada lagi namanya osteoporosis. Itu pengeroposan tulang karena sudah lanjut usia sehingga tulangnya keropos. Tuh. Terus ada lagi sekarang ada lagi yang kelainan tulang karena salah duduk. Karena salah duduk ada 2. Pertama lordosis itu membungkuk ke depan. Ya. Terus skoliosis ada S di depannya ya. Jadi bentuknya membungkuknya ke samping, membentuk huruf S. Dan yang terakhir kyphosis, tulang yang membengkoknya ke belakang membungkuk. Nah, itu membungkuk. Itu namanya kyphosis. Itu tulang. Kalau otot ada 5 otot itu. Yang pertama, yang terjadi pada binaraga itu apa? Hipertrofi, ototnya membesar ya karena aktivitas yang berlebihan. Yang kedua, kebalikannya, atrofi, ototnya mengecil, fungsinya juga menurun ya, itu karena penyakit polio apa tadi? Polio apa gitu, kena penyakit itu. Nah, yang ketiga ada kram. Kram atau kejang otot ya. Kemudian yang keempat ada apa itu? Kaku leher atau apa namanya? Stiff karena salah gerak ya, salah gerak. Yang terakhir ada tetanus akibat bakteri Clostridium tetani. Oke. Siap untuk soal IPA hari ini? Siap? Tulis jawabannya saja. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Nggak ada. Oke, yuk. Nah, sekarang kita latihan soal. Number 1. Tulis jawabannya saja. Ayo, siapkan pensilnya. Yuk, sebutkan 3 jenis penyakit tulang akibat salah duduk. Ada 3. Ayo, tulis namanya saja. Nanana. Belakangnya sis semua itu. Ditulis ada 3. Sebutkan. Ustazah itu ditulis di buku IPA ya Ustazah. Betul, PS IPA sayang, PS IPA. Oke Ustazah. Ya, salah duduk. Akibat salah duduk. Nah, tadi saya bilang duduknya yang bagus supaya tidak terjadi itu yang membungkuk ke depan, membungkuk ke samping, membungkuk ke belakang. Boleh lihat peta konsepnya. Nggak usah ditulis artinya ya, hanya menyebutkan namanya saja. Sudah? Sudah. Tulis namanya saja, nggak usah tulis artinya ya. Mas Sultan lihat peta konsepnya saja sayang, nggak usah gupuh, nggak usah. Soalnya berapa Ustazah? Ada 5 sayang. Aku nggak nulis depannya Ustazah. Apa? Ustazah, aku nggak nulis depannya. Oh, nggak nulis depannya. Nulis yang panjang.
Nulis yang panjangnya, yang namanya nggak ditulis. Enggak. Ustazah stop dulu. Oke, yang lain ini bisa lanjut. Masutan silakan ditulis yang depannya saja. Yang nama-namanya silakan ditulis masutan. Ayo tulis, ayo. Ini loh. Ini nama-namanya. Yuk, ditulis. Itu sudah urut itu. Fraktura, osteoporosis, fisura, lordosis, skoliosis, kifosis. Yuk, ditulis sayang. Tuh, Makanita. Ustazah tadi tugasnya apa? Yang nomor berapa? Cek tahu, Nak. Nomor 2 apa? Sebentar, nunggu masukan ya. Sebentar ya. Sudah Ustazah. Ustazah tugasnya disuruh nulis itu, tah? Enggak, ini masukan tadi belum ditulis nama-namanya. Yang tugas yang pertama, Sudah Ustazah. ini Mas Habibi ya? Mas Habibi ya? Tugasnya ini sudah, masukan sudah yang ini? Sudah. Yang ini sudah belum? Belum, Sudah. belum, ini belum. Belum. Yang otot, sekarang yang otot. Ntar saja. Oke, sudah tunggu. Nomor satunya aku sudah Ustazah. Oke. Nanti Ustazah tampilkan lagi yang nomor 1 ya, yang belum mengerjakan, biar tahu soalnya. Sudah, Mas? Ustazah. Oke, ya, nomor 1-nya tadi. Ini dia nomor 1, silakan ditulis. 3 jenis penyakit tulang akibat salah duduk. Nah, ada 3 tadi, silakan ditulis. Oke, Habibi sudah? Mas Habibi sudah? Oke, yang sudah acungkan raise your hand. Gambar raise your hand-nya diacungkan biar sudah tahu. Oke, Zaki sudah, Arka sudah, Bayu sudah. Ling sudah, Asifa, Rahel sudah, Rafa sudah. Oke, Ayu, Nabila sudah, Amanda, Heri sudah, Mbak Faiza sudah, Nindi sudah, Rehan sudah, Naya, Mbak Amanda sudah. Oke, tunggu masukan Habibi, Awang, Alfian sudah belum? Oh, kok nggak dikasih tangan tadi? Mas Awang sudah? Sudah. Oke, tinggal masukan. Habibi sudah? Sudah. Habibi? Sudah. Oke. Naya, Mbak Naya sudah? Oke, yuk tinggal tunggu masukan ya. Pelan-pelan aja, nggak usah sama artinya ya. Namanya saja masukan. Namanya saja, artinya nggak usah. Sudah, Sultan? Soalnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, Ustazah. Sultan, sudah? Sudah, Ustazah. Oke, number 2. Number 2 ya, berikutnya ya, number 2. Apa nama kelainan tulang yang disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh? Ada 2. Ada 2 ya. Yang karena jatuh itu tadi ada 2. Ada 2. Karena jatuh dari kendaraan ada 2. Otot atau Ustazah? Ada yang patah, ada yang retak, itu namanya apa? Yuk, tulis. Apa nama kelainan tulang yang disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh? Sudah. Ada 2, tulis namanya saja. Oke.
Sudah. Hari tadi sudah. Yes. Sudah, Zaza. Sudah? Sudah, Ustazah. Cek, bentar. Okay, number 3. Ready? Number 3. Ready. Oke, apa sebutan kelainan otot pada binaragawan? Oke, nama yang ototnya besar itu namanya apa? Apa kelainan ototnya namanya? Habibi, nomor 3, Habibi. Mas Habibi, nomor 3, ayo. Sudah. Apa sebutan kelainan otot pada binaragawan? Sudah, Ustazah. Oke. Ampun. Sudah. Ini, sampun. Ampun. Next ya. Number 4. Number 4. Apa akibat jika tubuh kita terinfeksi bakteri Clostridium tetani? Ayo, kena apa itu? Kena penyakit apa namanya? Ditulis. Clostridium tetani. Sudah. Sudah? Sudah. Number 4. Ayo, apa akibatnya? Oke. Jika tubuh kita terinfeksi bakteri Clostridium tetani. Sampun? Number 5. Number 5 ya. The last number. Latihan soalnya sampai nomor berapa, Ustazah? Sampai 50, nolnya ngelinding. Oke, Ustazah. 50, nolnya gelundung ya. Oke. The last number. Number 5. Mengapa tubuh dapat mengalami kram atau kejang otot? Karena titik. Ada nggak di itu peta konsep? Mengapa tubuh kita mengalami kram atau kejang otot? Di itu ada nggak? Di peta konsep ada nggak? Hah? Ini? Sampun. Kelihatan? Ayo, mengapa? Hah? Pusing. Sudah ya? Sudah? Sudah. Karena terus menerus. Sudah? Alhamdulillah. Sudah selesai tugas kita hari ini. Semuanya sudah selesai. Ustazah yang kelima apa ya? Nomor 5 itu mengapa terjadi kram atau kejang otot. Nah, itu ada di situ, silakan dicari sendiri. Ustazah, aku ada di peta konsep. Oh iya, di peta konsep ada. Ustazah. Oke, sudah selesai semua? Oh, ada yang belum? Masa ada yang belum? Ada yang belum? Sudah tunggu. Ustazah. Aku sudah, Ustazah. Oke. Nomor 3 sama 5 belum, Ustazah. Soalnya Ini nomor 5. Ini nomor 5 sayang. Mengapa terjadi kram atau kejang otot? Di sini cari alasannya nomor 5. Nah, nomor 5 ini. Mengapa terjadi kram atau kejang otot? Karena apa? Titik-titik. Hadijah.
Sudah Mas Rehan yang nomor 5 ini loh. Nah, dicari jawabannya di sini. Nomor 3 Ya, sampai 5 masih belum. Oh, 3 sampai 5. 5-nya sudah ditulis 5. 5. Belum, soalnya koneksinya putus. Makanya keluar Oke, sendiri. saya ulangi. Di 3 sampai 5 ya. Ini 3. Bentar ya, tunggu Mas Rehan ya. Saya sampai screenshot. Sudah pertanyaannya. Nomor 1 aja. Udah? Udah. Oke, nomor 3 ini. Nomor 4 ini. Apa akibatnya jika tubuh kita terinfeksi bakteri Clostridium tetani? Kena apa? Kena penyakit apa? Penyakit apa? Clostridium tetani. Sudah, Waalaikumsalam. Sudah Mas Rehan? Sudah. Nomor 5 ini Mas Rehan, mengapa tubuh kita mengalami kram atau kejang otot? Yang tadi, karena titik-titik. Mas Rehan sudah? Sudah. Alhamdulillah. Semua sudah selesai? Sudah ya? Ya. Pelajaran kita berarti hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih buat hari ini ya. Setelah ini silakan dikirim semua tugasnya, difotokan ke Ustazah Lela. Oke. Yuk kita berdoa dulu ya. Oke, istiqdah dan Persiapan. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Terima kasih, sehat selalu. Salam ke ayah sama bunda. Dadah. Oke, semangat terus ya. Ada If ya. Dadah. Monggo, silakan di lift masing-masing. Ditutup.